Sebagai salah satu kampus tertua di Kota Medan, Universitas Pembangunan Pancabudi lahir untuk menjawab tantangan zaman. Pendidikan berkualitas dibentuk melalui penanaman nilai-nilai yang dihadirkan melalui sosok pendiri universitas ini, bukan hanya untuk mentransfer ilmu, namun juga teladan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Eli Delvianti, SEMM, salah satu dosen program studi manajemen Fakultas Social Science, Universitas Pembangunan Pancabudi. Izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan tentang mata kuliah yang saya ajarkan dalam semester ini, yaitu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Adapun manajemen sumber daya manusia dengan bobot SKS yaitu 3 SKS dan yang ada di semester 4. Nah, sistem pengajaran yang saya pakai yaitu sistem DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang yang pertama itu tentang deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yang ketiga materi pembelajaran, yang keempat sistem pembelajaran, yang kelima metode pembelajaran, yang keenam proses interaksi dosen dengan mahasiswa, yang ketujuh sistem penilaian mata kuliah atau teknik dan indikator capaiannya. Nah, selanjutnya ada deskripsi mata kuliah tentang mata kuliah manajemen sumber daya manusia yang saya ampuh, yaitu mata kuliah manajemen sumber daya manusia difokuskan kepada pemahaman konsep dan kasus terkait manajemen sumber daya manusia. Nah, cakupannya pembahasan mata kuliah ini meliputi fungsi manajemen SDM, pengadaan dan persiapan sumber daya manusia, penilaian dan pengembangan SDM, kompensasi SDM, dan topik-topik khusus dalam manajemen SDM. Nah, mahasiswa dikembangkan untuk mampu memahami konsep manajemen sumber daya manusia, serta mampu menganalisis kasus-kasus yang berkaitan dengan manajemen SDM. Selanjutnya ada capaian pembelajaran dari mata kuliah manajemen SDM, yaitu ada 7 CPMK-nya. Yang CPMK yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami dan menjabarkan konsep sumber daya manusia. Nah, CPMK yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan membuat perencanaan SDM secara jumlah dan kualifikasi manusianya berdasarkan strategi perusahaan dan analisa jabatan. CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan fungsi pengadaan tenaga kerja dan proses yang harus dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan metode, media, rekrutmen, serta sampai dengan proses seleksi. Nah, CPMK yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan dan mengidentifikasikan serta membuat perencanaan karir dalam upaya untuk pengembangan sumber daya manusia dalam suatu perusahaan atau organisasi. CPMK yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan tentang pelatihan pengembangan SDM dalam upaya untuk pengembangan SDM. CPMK yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan dan mengidentifikasikan tentang penilaian prestasi kerja sebagai dasar bagi pertimbangan dan pemberian imbalan bagi pegawai. CPMK yang ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan dan mengidentifikasikan secara detail tentang kompensasi. Selanjutnya ada materi pembelajaran dari mata kuliah manajemen SDM, yaitu yang pertama konsep manajemen sumber daya manusia. Jadi harus tahu ya tentang konsep manajemen sumber daya manusia. Nah, materi yang kedua perencanaan sumber daya manusia.
Materi yang ketiga, pengadaan tenaga kerja dan analisis pekerjaan. Materi yang keempat, penarikan tenaga kerja dan seleksi. Materi yang kelima, pengembangan sumber daya manusia. Materi yang keenam, manajemen karir. Materi yang ketujuh, penilaian prestasi kerja. Materi yang kedelapan, kompensasi. Materi ke-9, motivasi. Materi ke-10, pelatihan dan pengembangan. Materi ke-11, kepuasan kerja. Dan materi ke-12, pemutusan hubungan kerja. Nah, jadi terdapat juga ya di dalam materi pembelajaran ada juga yang UTS dan UAS. Nah, selanjutnya sistem pembelajaran yang saya pakai dalam menerapkan mata kuliah manajemen sumber daya manusia, yaitu ada 3 sistem. Yang pertama sistem offline. Nah, sistem offline ini maksudnya sistem tatap muka yang saya ajarkan di dalam kelas. Nah, yang kedua ada sistem online atau daring. Nah, ini saya memakai Zoom Meeting, Google Meet, bisa juga dengan WhatsApp Group dan e-learning. E-learning ini yang difasilitasi oleh Universitas Pembangunan Pancabudi. Nah, yang ketiga blended learning. Selanjutnya ada metode pembelajaran dalam mata kuliah manajemen sumber daya manusia yang saya ajarkan, yaitu saya memakai metode ceramah. Nah, maksudnya ceramah ini adalah saya memberikan pemahaman kepada mahasiswa agar mereka memahami dan mudah mengidentifikasikan tentang mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Yang kedua berupa presentasi. Nah, presentasi dari saya sendiri dan selanjutnya mahasiswa. Yang ketiga ada diskusi. Nah, diskusi ini tentang diskusi kelompok antar mahasiswa yang sudah ditentukan materinya. Yang keempat ada blended learning, yaitu yang difasilitasi oleh LMS Universitas Pembangunan Pancabudi, di mana di dalam e-learning itu ada berupa materi, kuis, UTS, dan tugas. Nah, selanjutnya interaksi dosen dengan mahasiswa. Nah, untuk interaksi dosen dan mahasiswa, saya memakai metode interaktif, diskusi di setiap tatap muka. Jadi meeting Zoom dilakukan dengan Zoom pada saat pelaksanaan perkuliahan, ada memakai e-learning dan kontrak pribadi bisa Japri atau WhatsApp group melalui WA group. Nah, selanjutnya ada sistem penilaian mata kuliah. Jadi ada tekniknya ya. Nah, untuk observasi, yang pertama teknik observasi atau pengamatan. Jadi saya melihat keteladanan atau etika dari masing-masing mahasiswa. Jadi saya melakukan pengamatan. Nah, yang kedua ada tugas individu. Yang ketiga ada tugas kelompok. Yang keempat kuis. Dan kelima UTS serta UAS. Nah, jadi indikator dari masing-masing teknik saya melakukan penilaian secara rubrik. Selanjutnya ada bobot penilaian mata kuliah. Dari mata kuliah manajemen SDM, saya melakukan bobot penilaian atau komponen penilaian ada 5. Yang pertama itu ada etika, nah dengan bobot presentasi 10%, tugas 20%, kuis 10%, UTS 25%, dan UAS 35%. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi tentang mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Oke, selamat siang semuanya. Mahasiswa Ibu sehat? Siang Bu, alhamdulillah sehat Bu. Ya. Nah, kita akan menjelaskan. Nah, minggu lalu kita udah membahas ya tentang definisi manajemen sumber daya manusia. Nah, sekarang ini masuk ke materi tentang orientasi manajemen sumber daya manusia. Nah, jadi di sini sebelum masuk ke definisi ataupun pengertian serta fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia, kita terlebih dahulu membahas tentang orientasi manajemen SDM. Nah, di mana diketahui dan dipahami
Manajemen bersifat universal atau luas dan menggunakan kerangka ilmu pengetahuan yang sistematis. Manajemen pada dasarnya selalu dibutuhkan untuk tipe kegiatan. Selanjutnya, bila seorang pimpinan mempunyai pengetahuan dasar, manajemen dan mengetahui cara menerapkan pada situasi yang ada, maka didapat melakukan fungsi-fungsi manajerial secara efektif dan efisien. Nah, maksudnya di sini tadi dijelaskan ya tentang pemahaman efektif dan efisien. Nah, di sini maksudnya efisiensi itu adalah kondisi atau keadaan pekerjaan dilakukan dengan biaya, sumber daya, dan waktu yang terbatas, tetapi hasilnya luar biasa. Nah, maksudnya dengan efektif, kondisi atau keadaan di mana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana atau peralatan yang digunakan disertai dengan kemampuan yang dimiliki adalah tepat sehingga hasilnya memuaskan. Selanjutnya ada konsep manajemen. Nah, di sini konsep manajemen maksudnya adalah proses sistem kegiatan atau aktivitas dalam rangka pencapaian tujuan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan memanfaatkan semua sumber yang tersedia dengan setepat-tepatnya. Nah, di sini ada model konsep manajemen. Jadi manajemen ada kegiatannya itu apa? Jadi seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Nah, sumber dayanya itu manusia, sarana, dan prasarana, serta tujuan. Atau Ibu mau bertanya di sini ada yang tahu tidak tentang fungsi-fungsi manajemen? Ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjut di slide berikutnya. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Bagaimana proses dari suatu manajemen itu ya, Bu? Iya. Nah, jadi suatu proses dari manajemen itu adalah perencanaan ya. Tadi termasuk juga tentang fungsi-fungsi manajemen. Jadi dia berkaitan ya. Nah, di situ ada perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf, kepemimpinan, dan pengendalian. Nah, jadi itu termasuk juga prosesnya itu ya, proses manajemen termasuk juga dengan fungsi-fungsi manajemen. Gimana pertanyaannya? Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini manajemen berdasarkan sistem. Jadi, maksudnya sistem di sini adalah seperangkat komponen atau unsur-unsur yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, contohnya misalnya ruangan pertemuan merupakan suatu sistem yang meliputi komponen-komponen di dalamnya seperti sound system, orang-orang, materi, pertemuan, peralatan, dan sebagainya. Nah, ruang pertemuan dalam arti luas sebenarnya adalah suatu subsistem atau komponen dalam setiap sistem hotel. Di samping fasilitas hotel lainnya seperti bar, restoran, dan lain sebagainya. Nah, maksudnya di sini adalah jadi setiap ruangan pasti ada ya, harus ada sistemnya, harus ada orangnya, harus ada materi pertemuannya, apa yang akan kita bicarakan dalam suatu rapat ya atau pertemuan. Nah, selanjutnya ada manajemen ilmiah dan seni. Nah, maksudnya jadi manajemen itu dimaksud juga sebagai seni ya. Jadi ilmu manajemen adalah suatu kumpulan pengetahuan yang sistematis dikumpulkan dan diterima kebenarannya. Hal ini dibuktikan dengan adanya metode ilmiah yang dapat digunakan dalam setiap penyelesaian masalah dalam manajemen. Nah, bisa juga manajemen diartikan sebagai seni, yaitu sebagai emosi, kewibawaan, kejujuran, kemampuan dalam menjalin hubungan antara manusia yang semuanya itu banyak ditentukan oleh bakat seorang dan sulit dipelajari. Nah, di sini setelah tadi membahas tentang definisi sistem manajemen sebagai ilmu, nah ini dia pengertian secara luas ya. Manajemen itu adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja secara efektif dan efisien sehingga tercapai tujuan perusahaan
karyawan, dan masyarakat. Nah, jadi ini arti luasnya dari pengertian manajemen sumber daya manusia. Ada juga tujuan tujuan utama ya dari manajemen sumber daya manusia. Yang pertama adalah tujuan organisasional. Yang kedua selanjutnya tujuan fungsional. Yang ketiga tujuan sosial dan tujuan personal. Nah, maksudnya dari masing-masing tujuan ini untuk tujuan organisasi tercapainya efektivitas dan efisiensi dari suatu organisasi melalui sumber daya, terutama sumber daya manusia. Nah, untuk tujuan fungsionalnya adalah memastikan bahwa sumber daya manusia melakukan aktivitasnya secara profesional sesuai dengan fungsinya masing-masing pada setiap kegiatan ini. Nah, selanjutnya ada tujuan sosial, yaitu merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kepentingan masyarakat, karena produk yang dihasilkan adalah dampaknya bagi masyarakat. Nah, tujuan personal yaitu memotivasi dan memelihara kelangsungan perkembangan karir manusia dalam organisasi, karena dampaknya pada kehidupan organisasi, dengan kata harus sinkron tujuan individual. Nah, ini ada fungsi manajemen ya yang ditanyakan tadi sama si Puja. Nah, jadi fungsi manajemen itu adalah perencanaan atau planning, fungsi pengorganisasian atau pengaturan sub-organizing atau staffing, dan fungsi penggerakan atau pengarahan, actuating atau directing, dan fungsi pengendalian. Jadi setiap di manajemen SDM itu kalian harus tahu ya yang namanya fungsi manajemen, atau bisa disingkat dengan FOA. Jadi kalau tidak tahu tentang fungsi manajemen, nah gawat lah ya. Nah, jadi harus mengerti tentang fungsi-fungsi manajemen. Nah, ada juga fungsi operasional manajemen SDM. Nah, itu ada 5 fungsi operasional. Yang pertama pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, dan pemeliharaan. Nah, jadi di dalam suatu perusahaan harus ada 5 fungsi ini ya: pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, dan pemeliharaan. Nah, ini masing-masing penjelasan dari 5 fungsi tadi, yaitu fungsi pengadaan yang pertama adalah penarikan seleksi, penempatan orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan sesuai kebutuhan perusahaan. Nah, ini seperti dengan pengadaan rekrutmen pegawai. Nah, lanjutannya yang kedua, fungsi pengembangan. Ini adalah proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan. Jadi setiap karyawan itu harus ada lah ya pengembangannya melalui pelatihan. Nah, selanjutnya fungsi kompensasi. Nah, ini adalah pemberian balas jasa langsung dan tidak langsung, berbentuk uang atau barang kepada karyawan sebagai imbal balas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Nah, prinsip kompensasi ini adalah adil dan layak ya, sesuai prestasi dan tanggung jawab karyawan. Nah, maksudnya di sini adalah seperti reward ya. Jadi setiap karyawan itu pasti ada reward berbeda-beda ya untuk memberikan rewardnya. Jadi setiap karyawan, setiap perusahaan haruslah memberikan reward kepada karyawannya. Nah, selanjutnya ada fungsi pengintegrasian. Nah, ini maksudnya adalah kegiatan untuk mempersatukan kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan sehingga tercipta kerjasama yang serasi dan saling menguntungkan. Di mana pengintegrasian ini adalah hal yang penting dan sulit dalam manajemen SDM. Karena mempersatukan dua aspirasi kepentingan bertolak belakang antara karyawan dan perusahaan. Nah, ini harus saling bersinergi ya antara karyawan dan perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, ada juga fungsi pemeliharaan. Ini maksudnya adalah kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan agar tercipta hubungan jangka panjang. Pemeliharaan yang baik digunakan dengan program, yaitu adalah keselamatan dan kesehatan. Nah, jadi di dalam suatu perusahaan pasti adanya jaminan
K3-nya ya kan, yaitu keselamatan, kesehatan. Nah, itu yang diberikan kepada karyawan. Baik, terima kasih. Itu saja materi kita. Ada yang mau bertanya tentang manajemen sumber daya? Apa yang dimaksud dengan sistem manajemen yang ada dalam organisasi? Ya, tadi kan sudah Ibu jelaskan ya, apa itu sistem manajemen. Nah, sistem manajemen dalam organisasi itu maksudnya adalah manajemen yang diterapkan oleh manajer dalam memimpin suatu organisasi dalam perusahaan. Tergantung pada karakter manajer dan keadaan organisasi perusahaan yang dipimpinnya. Nah, jadi sistem manajemen itu ada ya, bisa dibedakan. Yang pertama ada manajemen tertutup, manajemen terbuka, dan manajemen demokrasi. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Ada? Ya, kalau tidak ada, sampai di sini saja penyampaian materi dengan mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.